Petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen tahun 2026 udah resmi keluar dan disosialisasikan tanggal 27 Januari 2026. Dan ini nih, banyak ditunggu oleh rekan dosen terkait penjelasan angka kredit prestasi dan juga loncat jabatan 2 tingkat, dan ini udah di-spill di Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025. Kalau dulu, loncat jabatan sempat dihapus dan sekarang dibuka lagi, tapi dengan beberapa penyesuaian. Di konten kali ini nih, kita akan bedah mulai dari apa itu AK suplemen, gimana mekanisme loncat jabatan, dan strategi apa yang realistis kalau pingin manfaatin fitur baru ini. AK suplemen tambahan di luar SKP rutin. Oke, kita mulai dari konsep paling umum dulu di Juknis 2026, yaitu AK suplemen. Ini bukan sembarangan angka biasa ya rekan dosen, tapi lebih ke tambahan angka kredit di luar SKP dan BKD rutin yang diberikan khusus buat prestasi luar biasa. Contohnya gimana? Jadi gini nih, rekan dosen kalau ngebimbing mahasiswa internasional, maka bakal dinilai 10 AK per orangnya. Menulis buku ber-ISBN bisa langsung dapetin 25 AK, punya HKI paten bisa dapetin sampai 50 AK, dan jadi ketua hibah riset di atas 500 juta, nilainya bisa ngelonjak sampai 75 AK. Jadi, yang penting itu AK ini nggak dihitung sebagai beban kerja tahunan, tapi langsung masuk ke portofolio jabatan akademik. Artinya, ini udah kayak bonus track karir rekan dosen, tapi di sisi lain, Juknis juga ngasih rem pengaman. Buat rekan dosen yang mau mengajukan loncat jabatan, AK suplemen cuma boleh maksimal di 20% dari total kebutuhan AK kredit. Lah, terus kenapa dibatasi? Ya, biar loncat jabatan bisa tetap berbasis kapasitas akademik utama, bukan cuma prestasi administrasi. Dengan kata lain, suplemen itu lebih ke akselerator, bukan pengganti fondasi Tridharma. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau AK suplemen itu udah ada nih, gimana bentuk loncat jabatan yang benar-benar bisa dilakuin? Loncat jabatan asisten ahli ke lektor kepala. Rekan dosen, ini mungkin bakal kedengeran nggak masuk akal buat sebagian dosen. Tapi, di Juknis 2026 secara eksplisit ngebuka jalur ini. Syarat dasarnya pun cukup berat, mulai dari minimal 2 tahun ngejabat AA, udah bergelar dokter S3, dan BKD harus hijau 4 semester berturut-turut. Setelah itu, masuk ke syarat akademik intinya. Rekan dosen wajib memiliki minimal 4 artikel JIBQ2 dengan impact faktornya di atas 3. Totalnya sekitar 160 AK dari penelitian aja. Belum lagi AK suplemen dimainin. Misalnya nih, rekan dosen punya satu paten senilai 50 AK dan ngebimbing 2 mahasiswa internasional dapat 20 AK. Ditambah lagi, prestasi lain kayak buku atau hibah, total suplemen bisa sampai sekitar 120 AK. Nah, gabungan AK utama dan suplemen ini yang memungkinkan rekan dosen itu menutup kebutuhan 400 AK buat langsung masuk ke LK. Tapi, perlu diingat kalau suplemen ini nggak boleh lebih dari 20%. Jadi, tetap mayoritas poin harus data dari publikasi ilmiah bereputasi. Soalnya ini bukan jalur instan, ini cuma jalur cepat buat rekan dosen yang super produktif. Kalau AA bisa loncat ke LK, apa bisa lektor langsung jadi guru besar atau profesor? Jawabannya bisa. Tapi ya, kalau bahas soal syarat, lebih brutal lagi. Loncat lektor ke profesor. Di skema ini diperuntukkan buat rekan dosen yang udah berada di level internasional. Minimal 2 tahun ngejabat lektor dan total pengalaman sebagai dosen minimal 8 tahun. Di sisi akademik lainnya, rekan dosen wajib punya 4 artikel JIBQ1 dengan impact faktor di atas 7, ditambah 1 karya seni nasional atau setara. 4Q1 ini aja nilainya bisa mencapai 200 AK. Ini belum lagi ditambah AK suplemen. Misalnya nih, jadi ketua hibah hilirisasi. TKT 8 ke atas bisa dapat 100 AK. Ditambah lagi HKI komersial yang udah bermitra industri. Baru deh setelah itu AK bisa menutupi kebutuhan 850 buat syarat JAD di profesor. Tapi, perlu banget digarisbawahi, kalau ini bukan jalur mayoritas dosen, ini lebih ke elit akademik. Karena negara pengen ngasih ruang buat rekan dosen yang risetnya udah matang, berdampak, dan siap ngedorong reputasi internasional perguruan tinggi. Tapi, di kebijakan ini, nggak cuma soal loncat jabatan aja, ada perubahan filosofi besar di baliknya. Fokus strategi, dampak, dan kontribusi ilmiah.
Juknis 2026 soal profesi dan karir dosen itu memperkenalkan pendekatan meritokrasi penuh. Senioritas nggak lagi nih jadi penentu utama. Di Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025, pasal 36 negasin kalau prestasi menggantikan usia jabatan. Jadi, indikator kinerja dosen juga diperkuat, mulai dari H-index di atas 12, citasi lebih dari 500, kontribusi riset terhadap SDGs prioritas jadi penilaian utama. Belum lagi publikasi yang mendukung Astacita bahkan diberi bobot 2 kali lipat dalam penilaian prodi. Terutama untuk The Impact Ranking, mahasiswa internasional sekarang dianggap sebagai aset strategis. Setiap MOU double degree juga bisa ngasih 10 AK per mahasiswanya, maksimal 5 orang. Belum lagi nih, buku dan HKI juga nggak bisa sembarang dinilai. ISBN harus valid, BPI juga harus tercatat di BRIN, dan paten harus menunjukkan potensi komersial lewat MOU industri. Artinya udah jelas ya, rekan dosen, kalau JAD 2026 nggak lagi soal berapa lama jadi dosen, tapi soal seberapa besar dampak yang rekan dosen hasilin. Kalau kita rangkum semuanya, pesan negara sebenarnya sederhana. Produktif itu penting, tapi berdampak jauh lebih penting. AK prestasi dan loncat jabatan bukan cuma hadiah, tapi lebih ke jalur cepat buat rekan dosen yang serius ngebangun riset, jejaring global, dan kontribusi nyata ke masyarakat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.